Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 13 Juli 2023, yaitu dari 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan, tentu ini adalah kata yang tidak menarik untuk kita bahas. Karena siapa yang mau sengsara? Siapa yang mau kita ini hidup menderita? Tentu tidak ada yang mau. Namun bagaimanapun penderitaan itu bagian dari kenyataan hidup yang akan kita hadapi. Kita akan selalu mengalaminya dan kita tidak bisa menghindar daripada penderitaan itu. Penderitaan sesungguhnya melalui firman ini mau menggambarkan kepada kita bahwa itu sesungguhnya adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dan kita semua, bahwa penderitaan yang tidak bisa kita hindari itu dan selalu ada dalam kehidupan kita, itu adalah kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia. Karena dengan penderitaan itu kita menjadi memiliki martabat yang lebih tinggi lagi, karena dengan penderitaan itu kita memiliki kepekaan akan kesedihan atau penderitaan orang lain. Saya baca buku hidup yang bermakna menggambarkan tentang penderitaan itu adalah suatu kehormatan bagi kita manusia yang diberikan Allah. Ibaratkan seperti seekor anjing lebih tinggi martabatnya dibandingkan seekor cacing. Mengapa? Karena seekor anjing memiliki kepekaan. Kepekaan bukan hanya atas penderitaan dirinya sendiri, tetapi juga atas kesedihan tuannya. Kalau kita pernah melihat film seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya, yang selalu menunggu dia di pinggir stasiun kereta api yang bernama Ichiko, anjing itu peka terhadap penderitaannya sendiri dan peka terhadap kesedihan penderitaan tuannya, sehingga dia disebut sebagai makhluk yang setia. Kita dengan penderitaan kita akan disebut makhluk yang bermartabat paling tinggi, karena kita peka terhadap penderitaan itu dan peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, melalui firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih mau mengajak kita semua bahwa penderitaan itu haruslah kita syukuri, karena Tuhan memberikan untuk membuat kita lebih peka terhadap penderitaan kita dan peka terhadap penderitaan orang lain. Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu menguatkan imannya. Penderitaan itu adalah menyingkapkan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan Allah mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Dan dengan adanya penderitaan itu membuat Paulus mampu untuk menguatkan setiap orang yang menderita.
Dengan penderitaan itu, dia tahu bahwa Allah senantiasa membantunya dalam kehidupannya. Allah tidak pernah meninggalkannya. Dan dengan penderitaan itu, dia mengucap syukur bahwa kesengsaraan itu membuat dia menerima penghiburan yang berlimpah-limpah oleh karena Yesus Kristus. Firman ini mau mengajak kita, hadapilah setiap penderitaan, karena dengan penderitaan itu membawa kita untuk semakin lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, meningkatkan spiritualitas kita, menguatkan iman kita, dan dengan penderitaan itu kita akan selalu berusaha untuk mengejar kemenangan seperti yang Yesus lakukan. Ia merangkul penderitaan itu, kayu salib, dan bukan menjadikan dirinya adalah korban atau mangsa, tetapi mengubah penderitaan itu sebagai kemenangan dan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Begitu juga dengan kita, jangan lari dari setiap persoalan penderitaan kita, tapi rangkul. Bukan dengan sikap pasrah atau menyerah, tetapi hadapi, kalahkan dan ubahkan bersama Tuhan menjadi kemenangan untuk kita, dan menjadikan itu kita lebih berhikmat untuk menelusuri apa yang akan kita lakukan supaya penderitaan itu bukan membuat kita menjadi korban, tetapi penderitaan itu justru membuat kita untuk mengubahnya menjadi kemenangan. Paulus katakan, menghadapi segala penderitaan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari bersama Tuhan kita hadapi segala penderitaan itu dan kita ubahkan menjadi kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kehidupan kami, bahwa setiap penderitaan dan kesengsaraan kami dalam hidup ini bukanlah suatu hal yang menakutkan, karena Engkau sudah terlebih dahulu menghadapi penderitaan dan kesengsaraan itu. Dan penderitaan kesengsaraan-Mu Tuhan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib mengubah menjadi kemenangan untuk kami yang Engkau menangkan, dan penghiburan bagi kami saat kami menghadapi penderitaan selama kami hidup di dunia ini. Karena kami tidak dapat menghindarinya, tetapi akan selalu berdampingan selama kami hidup di dunia ini. Biarlah bersama Engkau kami jadikan penderitaan itu untuk menguatkan iman kami. Penderitaan itu menjadi batu loncatan untuk kami boleh menghadapi level yang lebih tinggi untuk menggapai keberhasilan dan kemenangan baik dalam pekerjaan dan dalam studi, dan juga dalam setiap cita-cita dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan jemaat-Mu dan kuatkanlah mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.